Woi, itu lagu orang. Di bawah langit Yerusalem yang membara, di tengah gurun yang sunyi dan medan perang yang dipenuhi jerit kemenangan dan kesakitan, sebuah kisah ditulis, bukan dengan tinta, tapi dengan darah dan kehormatan. Bayangkan, angin dingin berhembus di dataran Prancis, membawa kabut pekat yang menyelimuti desa-desa kecil. Seorang pria berdiri di depan bara api, kepingan besi membara di tangannya. Ia hanyalah seorang pandai besi, seseorang yang dilupakan oleh dunia, sampai takdir menjemputnya. Dari kejauhan, datanglah seorang pria berkuda, berpakaian besi, matanya penuh wibawa. Dengan suara yang dalam dan tegas, ia berkata, "Kau bukan orang biasa, kau adalah darah bangsawan. Ayo ikut aku ke tanah suci." Dan begitulah semuanya dimulai. Tanah suci bukan sekedar tempat suci bagi tiga agama. Itu adalah panggung bagi raja-raja besar, ksatria yang mencari kehormatan, dan ambisi yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah kerajaan yang berdiri di atas keseimbangan nan rapuh. Jika satu langkah salah, maka semuanya akan runtuh. Di satu sisi, ada seorang raja muda, tubuhnya melemah terkikis oleh penyakit, tetapi pikirannya setajam pedang. Ia ingin menjaga perdamaian abadi, tetapi bisakah kedamaian itu bertahan di tanah yang selalu diperebutkan? Di sisi lain, ada seorang panglima tempur yang gagah perkasa dari timur, namanya dikenal hingga ke penjuru dunia. Ia menunggu dengan sabar, mengamati, menanti saat yang tepat untuk mengambil kembali kota yang diyakininya adalah takdir yang sedang menantinya. Dan di tengah badai itu, berdirilah seorang pria, seseorang yang tak pernah meminta semua ini. Ia tidak mencari perang, tetapi pertempuranlah yang menemukan dirinya. Ia tidak meminta kekuasaan, tetapi beban sebuah kerajaan diletakkan di pundaknya. Saat panji-panji berkibar dan genderang perang ditabuh, hanya ada satu pertanyaan yang tersisa. Apakah kehormatan lebih penting daripada kemenangan? Namun di balik semua kisah kepahlawanan dan pengkhianatan ini, ada satu pertanyaan yang lebih besar. Seberapa banyak dari kisah ini yang benar-benar terjadi? Apakah seorang pria biasa bisa menjadi ksatria dalam waktu sekejap? Apakah perang ini benar-benar terjadi karena iman? Atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Apakah para pahlawan dan penjahat benar-benar seperti yang diceritakan? Atau sejarah punya jawabannya sendiri? Hari ini, kita akan menelusuri Kingdom of Heaven dalam 3 bagian besar. Interval pertama, yaitu dari awal perjalanan hingga pertempuran yang mengubah sejarah. Interval kedua, yaitu pengepungan Yerusalem dan negosiasi terakhir sebelum kehancuran. Selanjutnya, fakta versus fiksi, yaitu mengungkap kebenaran di balik cerita ini. Mana yang sejarah, dan mana yang hanya dongeng? Duduklah yang nyaman, tarik napas dalam-dalam. Karena kisah ini bukan hanya sekedar cerita. Ini adalah perjalanan ke masa lalu, ke zaman di mana kehormatan adalah segalanya, dan sejarah ditulis dengan darah dan besi. Kingdom of Heaven. Di tanah Prancis yang dingin dan muram, seorang pandai besi bernama Balian, yang diperankan oleh Orlando Bloom, tengah terperangkap dalam duka mendalam. Istrinya, yang tak sanggup menanggung kehilangan buah hati mereka, memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Namun gereja menolak memberi kehormatan terakhir pada jenazahnya, menguburkannya di luar batas pemakaman sebagai hukuman. Balian yang kehilangan pegangan hidup, hanya bisa menatap kosong di bengkel pandai besinya yang sunyi. Suatu hari, sekelompok satria dari Tanah Suci datang, dan pemimpinnya adalah Godfrey of Ibelin, yang diperankan oleh Liam Neeson, mengungkapkan kenyataan mengejutkan. Ia adalah ayah kandung Balian. Dengan suara penuh wibawa, ia menawarkan jalan baru bagi Balian, ikut ke Yerusalem, menebus dosa, dan menemukan takdirnya. Awalnya, Balian menolak. Namun ketika seorang pendeta setempat menghina istrinya yang telah tiada, amarahnya meledak. Dalam kemarahan, ia membunuh pendeta tersebut, menyadari bahwa kini ia tak punya pilihan lain selain melarikan diri.
Ia pun menerima tawaran Godfrey dan meninggalkan Prancis menuju Tanah Suci. Perjalanan ke Yerusalem tidaklah mudah. Dalam sebuah pertempuran di hutan, pasukan Godfrey disergap oleh tentara lokal yang haus dengan darah. Pedang beradu, teriakan menggema di antara pepohonan. Godfrey pun terluka parah, tetapi sebelum ajal menjemputnya, ia mengangkat Balian sebagai ksatria dan pewaris tanahnya di Iblin. Dengan pedang warisan di genggaman, Balian melanjutkan perjalanan seorang diri. Setelah menyeberangi lautan, badai dahsyat menghantam kapalnya. Laut mengamuk, ombak raksasa mencengkeram kapal yang ditumpanginya hingga hancur berkeping-keping. Saat fajar menyingsing, hanya Balian dan seekor kuda yang selamat terdampar di pantai berbatu. Dalam keputusasaan, ia bertemu seorang pria muslim dan pengawalnya. Duel pun tak terelakkan. Dengan nafas memburu, Balian berhasil mengalahkan pria itu, tapi memilih mengampuni pengawalnya, sebuah keputusan yang kelak akan menyelamatkan nyawanya. Sesampainya di Yerusalem, Balian menemukan kota itu dalam kondisi damai berkat perjanjian damainya antara Raja Baldwin IV, yang diperankan oleh Edward Norton, raja muda yang menderita kusta namun dikenal adil, dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Ia bertemu dengan Tiberias, yang diperankan Jeremy Irons, pemimpin pasukan kerajaan, dan Sibylla, yang diperankan oleh Eva Green, adik Baldwin yang misterius dan penuh intrik. Sibylla tertarik pada Balian, seorang pria yang ia anggap berbeda dari bangsawan lain yang biasa ia temui. Namun di balik ketenangan itu, bayang-bayang perang semakin mendekat. Guy de Lusignan, yang diperankan oleh Marton Csokas, yaitu suami Sibylla, yang haus kekuasaan dan tak sabar menunggu kematian Baldwin untuk merebut tahtanya. Bersama sekutunya, Renald de Chatillon, yang diperankan oleh Brendan Gleeson, seorang Templar fanatik, ia memprovokasi kaum muslimin dengan menyerang kafilah dagang kerajaan Salahuddin. Perang pun tak terelakkan. Balian kini menjadi seorang tuan tanah di Iblin, dan memilih jalan damai. Ia mengubah tanah gersang menjadi lahan subur, mendapatkan kepercayaan rakyatnya. Namun ketika Baldwin semakin melemah, keadaan di Yerusalem semakin kacau. Sebelum wafat, Baldwin berusaha menggulingkan Guy de Lusignan demi perdamaian, tapi Sibylla tetap memilih suaminya. Baldwin pun mengembuskan napas terakhir, dan Guy de Lusignan naik tahta sebagai raja. Guy de Lusignan segera melancarkan serangan besar-besaran terhadap pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Dengan penuh percaya diri, ia membawa pasukan Yerusalem keluar kota untuk menghadapi tentara Muslim di medan terbuka. Balian memperingatkan bahwa itu adalah keputusan yang sangat fatal salahnya, tapi suaranya tak didengar. Di tengah gurun yang kejam, di bawah matahari yang membakar, pasukan Yerusalem kehausan dan kehilangan semangat. Salahuddin memanfaatkan kelemahan ini dan menggempur mereka tanpa ampun dalam pertempuran Hattin. Pertempuran berakhir dengan kekalahan telak bagi Yerusalem. Renald si Biang Keladi pun ditangkap dan dipenggal oleh Salahuddin sendiri. Dan Guy de Lusignan sang raja baru ditawan. Dengan pasukan utama yang telah musnah, Salahuddin Al-Ayyubi mengalihkan pandangannya ke Yerusalem, kota yang kini tak memiliki penjaga. Langit di atas kota suci itu dipenuhi debu dan bayangan pasukan Muslim yang mulai mengepung. Dari dalam tembok Yerusalem, Balian menyadari bahwa ia kini memegang tanggung jawab besar. Dengan pasukan seadanya, ia harus bertahan melawan Salahuddin yang membawa ratusan ribu prajurit. Sementara itu, Sibylla harus menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Yerusalem pun kini berada di ambang pintu kehancuran. Langit Yerusalem menghitam oleh debu pasukan Salahuddin Al-Ayyubi yang berkumpul di depan tembok kota. Ribuan bendera berkibar, menandakan bahwa peperangan besar akan segera dimulai. Dari dalam kota, suasana mencekam.
Warga Yerusalem yang tersisa, para ksatria yang masih hidup, serta kaum perempuan dan anak-anak berlindung di balik tembok yang sudah usang oleh waktu. Balian yang kini memikul tanggung jawab sebagai pemimpin pertahanan Yerusalem, menyadari bahwa mereka akan menghadapi musuh yang tak tertandingi jumlahnya. Salahuddin Al-Ayyubi membawa ratusan ribu prajurit, mesin-mesin pengepungan, dan semangat perang yang berkobar setelah kemenangannya di Hattin. Namun menyerah bukanlah pilihan yang bisa diambil dengan mudah. Balian harus mengulur waktu dan memberikan perlawanan sebaik mungkin. Saat fajar menyingsing, pengepungan dimulai. Balista dan trebuchet pasukan Salahuddin menghujani tembok Yerusalem dengan batu-batu raksasa yang menghancurkan menara dan gerbang. Pasukan pemanah Balian pun membalas dengan hujan anak panah. Tetapi mereka tetap kalah jauh dari segi jumlah. Hari pertama berlalu dengan pasukan Yerusalem masih bertahan, tetapi mereka tahu ini hanya permulaan dari neraka yang sesungguhnya. Dari dalam kota, Balian berusaha mempertahankan moral rakyatnya. Ia berjalan di antara mereka, memberikan harapan sambil menyusun strategi. Ia tahu bahwa pasukannya tidak cukup kuat untuk bertempur langsung di luar tembok, sehingga satu-satunya harapan adalah bertahan selama mungkin dan memanfaatkan medan sebaik-baiknya. Para wanita dan anak-anak dipersiapkan untuk berlindung di dalam gereja, sementara yang mampu bertempur diberikan senjata. Di hari kedua pengepungan, Salahuddin memerintahkan serangan penuh ke gerbang utama. Pasukan pemukulnya maju dengan tameng besar, mencoba merobohkan gerbang kota dengan palu besi raksasa. Para ksatria dan prajurit Yerusalem mempertahankan gerbang dengan sekuat tenaga, menumpahkan minyak panas dan menembakkan panah api. Balian sendiri juga turun langsung ke medan pertempuran, memimpin dari garis depan. Ia bertarung tanpa kenal lelah. Pedangnya menebas musuh satu persatu. Namun tembok kota terus terkikis oleh serangan bertubi-tubi yang diluncurkan tanpa henti. Setelah beberapa hari pengepungan yang brutal, sebagian tembok Yerusalem akhirnya runtuh. Pasukan Salahuddin membanjiri kota dengan serbuan yang tampak tak terbendung. Darah membasahi jalan-jalan. Teriakan peperangan menggema di seluruh sudut kota. Balian dan pasukannya bertempur dengan gagah berani, tetapi mereka tahu bahwa kemenangan tak mungkin diraih. Di tengah kehancuran ini, Balian mengambil langkah berani. Ia menemui Salahuddin dan menawarkan untuk bernegosiasi. Dengan keberanian yang luar biasa, ia menyatakan bahwa jika mereka tidak diberikan kesempatan untuk menyerah dengan terhormat, maka ia dan pasukannya akan menghancurkan seluruh kota, termasuk tempat-tempat suci, agar tak jatuh ke tangan siapapun. Salahuddin Al-Ayyubi yang terkenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan penuh kehormatan, menghargai keberanian Balian. Ia menawarkan kesepakatan. Jika Yerusalem menyerah, semua warga yang ada di dalamnya akan diberi kesempatan untuk pergi dengan selamat. Kesepakatan ini pun diterima oleh Balian, dan pintu kota akhirnya dibuka tanpa pertumpahan darah lebih lanjut. Yerusalem jatuh ke tangan Salahuddin pada akhirnya, tetapi kali ini bukan dengan kebrutalan seperti saat Perang Salib yang pertama. Ia memerintahkan tentaranya untuk menghormati tempat-tempat suci, tidak membunuh warga sipil, dan memberikan mereka kesempatan untuk pergi ke wilayah Kristen dengan membayar tebusan. Bahkan bagi yang tidak mampu membayar, ia memberikan kebebasan secara cuma-cuma. Dalam keheningan yang menyakitkan, Balian meninggalkan kota yang telah ia perjuangkan. Ia pun kembali ke Perancis, meninggalkan gelar dan tanahnya di Iblin. Sibilla, yang kehilangan putranya dan melihat kehancuran di sekelilingnya, memilih meninggalkan segala kemewahan dan hidup sebagai rakyat biasa. Film pun berakhir dengan Balian yang kembali ke kehidupan lamanya sebagai pandai besi, saat seorang utusan dari Raja Richard datang mencarinya, menawarkan kesempatan untuk kembali ke medan perang di Yerusalem. Balian pun menolak. Ia menyadari bahwa peperangan hanya akan terus berulang, dan kemenangan sejati adalah ketika seseorang bisa menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Film Kingdom of Heaven menyajikan kisah epik tentang perang salib dengan dramatisasi yang menarik.
Namun seperti banyak film sejarah lainnya, ada perbedaan antara apa yang terjadi di layar dan fakta sejarah yang sebenarnya. Berikut adalah perbandingan antara kisah di film dengan kejadian nyata, serta pesan moral yang bisa dipetik dari cerita ini. Pertama, Balian dari Ibelin, ksatria petani atau bangsawan sejati. Di film, Balian digambarkan sebagai seorang pandai besi sederhana dari Prancis yang tiba-tiba menjadi seorang ksatria karena ayahnya, Godfrey of Ibelin, menjemputnya dan mewariskan gelar kebangsawanannya. Berdasarkan fakta sejarah, ini tidak sesuai. Balian dari Ibelin sebenarnya adalah seorang bangsawan sejati sedari awal, bukan seorang petani ataupun pandai besi. Ia lahir dalam keluarga bangsawan Frank di Yerusalem dan merupakan seorang tokoh penting dalam sejarah Perang Salib. Kedua, kapal karam dan perjalanan ke Yerusalem. Di film, setelah Godfrey meninggal, Balian melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci, tetapi kapalnya karam. Ia satu-satunya yang selamat, bersama seekor kuda. Berdasarkan fakta sejarah, ini tidak sesuai. Tidak ada catatan sejarah tentang kapal karam seperti yang dialami Balian. Ia tiba di Yerusalem sebagai seorang bangsawan dan bukan dalam kondisi terdampar seperti yang digambarkan di dalam film. Ketiga, Raja Baldwin IV dan penyakitnya. Di film, Baldwin IV sang Raja Yerusalem digambarkan sebagai pemimpin yang bijaksana tetapi menderita kusta. Ia berusaha mempertahankan perdamaian dengan Salahuddin Al-Ayyubi dan mengendalikan konflik internal. Berdasarkan fakta sejarah, ini benar. Baldwin IV memang mengidap kusta dan memerintah dengan bijak meskipun kondisi fisiknya memburuk. Ia berusaha mempertahankan perdamaian dan menahan ambisi para faksi yang menginginkan perang. Keempat, Guy de Lusignan dan Renald de Chatillon, pemicu perang. Di film, Guy de Lusignan dan Renald digambarkan sebagai karakter antagonis yang ambisius dan provokatif, memicu perang dengan Salahuddin dengan menyerang karavan Muslim dan melanggar perjanjian damai. Berdasarkan fakta sejarah, ini benar. Guy de Lusignan memang memiliki ambisi besar menjadi raja, tetapi ia lebih merupakan sosok yang lemah dalam kepemimpinan. Renald de Chatillon adalah provokator sejati, sering melanggar perjanjian damai dan menyerang karavan Muslim, yang akhirnya memicu perang Hattin. Kelima, pertempuran Hattin dan jatuhnya Yerusalem. Di film, Guy de Lusignan memimpin pasukan Yerusalem keluar kota dan menghadapi Salahuddin di medan terbuka, yang menyebabkan kehancuran total pasukan Yerusalem. Salahuddin kemudian mengepung Yerusalem, dan Balian memimpin pertahanan kota sebelum akhirnya menyerah. Berdasarkan fakta sejarah, sebagian benar dan sebagian lagi sedikit berlebihan. Pertempuran Hattin terjadi pada 1187, di mana pasukan Guy de Lusignan benar-benar dikalahkan oleh Salahuddin karena strategi cerdasnya. Renald ditangkap dan dieksekusi, sementara Guy de Lusignan ditawan. Setelah kemenangan ini, Salahuddin mengepung Yerusalem. Balian yang sebenarnya seorang diplomat ulung, berhasil bernegosiasi untuk menyerahkan kota dengan damai, bukan setelah pertempuran sengit seperti di film. Bahkan tembok Yerusalem tak pernah jebol seperti yang digambarkan. Beberapa pesan moral dari film Kingdom of Heaven ini yang bisa dipetik adalah, perdamaian lebih berharga daripada sekedar ambisi. Film ini mengajarkan bahwa kepemimpinan yang bijaksana, seperti yang ditunjukkan oleh Baldwin IV dan Balian, dapat menjaga perdamaian lebih lama dibanding kepemimpinan yang haus kekuasaan. Kesatria sejati mengutamakan kehormatan. Balian digambarkan sebagai seseorang yang mengutamakan kehormatan dan nilai-nilai kemanusiaan lebih mulia jika sekedar dibanding perang demi kekuasaan. Sejarah tidaklah hitam putih. Baik Muslim maupun Kristen memiliki individu yang berusaha menjaga perdamaian dan ada pula yang memicu konflik. Sejarah ternyata selalu lebih kompleks daripada sekedar pahlawan dan penjahat. Agama seharusnya menyatukan, bukan memecah. Film ini menyoroti bahwa agama seharusnya menjadi sumber kedamaian, bukan alat untuk perang. Dialog Salahuddin dan Balian menunjukkan bahwa kehormatan dan nilai-nilai moral lebih penting daripada sekedar fanatisme buta sesaat. Untuk kesimpulan,
Meskipun Kingdom of Heaven tidak sepenuhnya akurat secara sejarah, film ini tetap memberikan gambaran yang menarik tentang perang salib, konflik politik, dan perjuangan mempertahankan perdamaian. Dengan memahami perbedaan antara fakta dan fiksi, kita dapat lebih menghargai sejarah yang sesungguhnya sambil tetap menikmati dramatisasi film ini.